naskah, maka langkah pertama itu kita lakukan dulu risetnya. Riset itu kira-kira kita apa yang mau kita lakukan itu mulai dari isu sosial. Isu sosial seperti apa yang mau kita tarik gitu ya dari sebuah em, film yang akan kita buat. Misalnya begini, kita pikirkan dulu kita mau ngangkat tema tentang apa sih? Apakah pendidikan karakter atau pendidikan daerah terpencil atau persoalan keluarga? Ini misalnya untuk bimbingan konseling ya. Ah, kalau orang TP itu misalnya pendidikan daerah terpencil, tema kita ngangkat tentang pendidikan terkecil atau sekarang temanya tentang pendidikan daerah terdampak bencana misalnya. Ah, itu termasuk tema-tema yang bisa kita angkat kan ya, termasuk dampak teknologi terhadap kehidupan manusia atau dampak teknologi terhadap perkembangan anak gitu ya. Ini kita libatkan dengan anak bagi PAUD misalnya gitu ya. Jadi kolaborasi berpikir film seperti itu atau tentang perjuangan sosial di masyarakat misalnya. Nah, misalnya ini untuk pendidikan luar sekolah misalnya ya. Kita ingin ke tema-tema seperti itu gitu ya. Nah, dari semua tema-tema yang muncul ini brainstorming sifatnya ya kita mungkin kalau kerja kelompok kita brainstorming minta ide atau tema-tema apa yang masing-masing orang ingin angkat. Tapi kalau kita sendiri gimana? Maka kita bisa searching gitu ya, searching di media sosial atau di internet gitu ya, tema-tema apa aja yang saat ini masih kayaknya asik untuk diangkat menjadi sebuah cerita. Nah, banyak sebenarnya gitu ya. Apalagi kalau kita di daerah terdampak bencana itu banyak tema-tema yang bisa kita angkat. Misalnya bagaimana eh, apa istilahnya kehidupan eh, masyarakat, kehidupan bagaimana proses pendidikan di daerah berdampak bencana, bagaimana anak-anak merindukan sekolah, ya tema-tema kecil, tapi itu bisa membuat orang bisa eh, tergerus hatinya untuk melakukan sesuatu setelah nonton film kita. Nah, sebagai contoh, misalnya tema yang mau diangkat, misalnya pendidikan di daerah terpencil, misalnya, atau pendidikan di daerah terdampak bencana. Nah, tema ini kan sangat luas banget gitu ya. Kita banyak berasal dari berbagai daerah gitu ya, di Sumatera Barat, bahkan ada di luar Sumatera Barat. Nah, kita perlu melakukan riset. Nah, kita perlu melakukan desk research atau istilahnya eh, riset awal ya, riset awal yang awal mulanya mengembangkan riset awal itu kita nggak harus langsung terjun ke lapangan, tidak. Kita bisa mencari pertama mulai dari berita, bagaimana pendidikan daerah terpencil atau daerah terdampak bencana, bisa melihat dari beberapa artikel-artikel, bisa melihat dari jurnal-jurnal yang muncul, bahkan kita bisa mendapatkan riset itu dari berbagai dokumen-dokumenter yang muncul gitu di media sosial. Bahkan kalau bisa ada laporan-laporan dari laporan penelitian itu bisa juga gitu ya. Nah, itu riset yang dapat kita lakukan. Nah, biasanya kalau seandainya kita ngangkat tema, bukan ibu langsung contoh ya, misalnya temanya itu tentang pendidikan daerah terpencil. Riset awal yang dilakukan itu dengan melihat beberapa berita di eh, media sosial, itu ya di internet, lalu dicarilah beberapa artikel dari website-website yang lain, bahkan jurnal, bahkan penelitian, itu dicari risetnya situ. Nah, dari teman-teman riset yang kita lakukan basisnya media internet tadi, nah kita dapat temuan nih ternyata di daerah terpencil itu banyak gurunya itu ngajar nggak pakai apa-apa. Dalam konteks itu nggak ada fasilitas yang memadai misalnya. Oh ternyata beberapa daerah terpencil guru itu justru ngajar hanya menggunakan papan tulis kapur gitu ya. Bahkan ruang kelas tidak ada, ruang guru tidak ada gitu ya. Lalu dari riset itu juga kita nemukan, oh di daerah terpencil itu anak-anaknya jalan kaki ke sekolah. Lamanya itu ya lumayan nggak sekilo 2 kilo, bahkan ada sampai 10 kilo mereka jalan kaki gitu ya. Nah sehingga dampaknya oh, keterlambatan proses pembelajaran gitu ya. Nah dari riset itu juga kita tahu dari penelitian-penelitian dan juga dari berita ternyata pendidikan daerah terpencil itu justru mereka ada sekolah yang nggak ada listrik apalagi internet. Nah, kan ada tuh masalah berarti ya, ada konflik cerita yang mulai muncul nih, ada titik-titik konflik yang bisa kita angkat di sini tentang gurunya yang nggak punya fasilitas dalam mengajar, lalu eh, anak-anak yang pergi sekolah yang jaraknya jauh,
tentang sekolah, fasilitas sekolah yang tidak memiliki apapun gitu ya, tapi tetap jalan pendidikannya, itu konflik itu namanya. Dari riset itu. Nah, dari riset itu kita udah punya dua dua hal di sini. Tema dan riset awal dari media media internet yang kita cari. Nah, dari dua modal ini kita mulai lakukan observasi lapangan. Nah, observasi lapangan itu ya kita langsung melihat pada realitanya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pengembang naskah ya, atau tim-timnya gitu ya. Yang biasanya dilakukan oleh sebagian besar pembuat film seperti itu. Misalnya dia mengunjungilah beberapa sekolah gitu ya. Kalau di film-film horor tuh, dia mulai mengunjungi beberapa lokasi horor gitu ya, daerah-daerah yang menyeramkan itu. Lalu mulai melakukan observasi pengamatan, nih. Pengamatan bagaimana aktivitas belajar. Kalau kita kembali ke tema kita ya, bagaimana mengamati aktivitas belajar mereka. Kalau perlu kita lakukan take video, bukan 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 take video, maksudnya mendokumentasikan ya, mendokumentasikan aktivitas belajar itu sebagai pembanding cerita kita nanti. Lalu kita juga akan melihat bagaimana kehidupan masyarakat sekeliling dengan keberadaan sekolah dan dengan masyarakatnya bagaimana. Nanti dari hasil observasi yang kita lakukan, kita bisa melihat, ah, guru di situ ada, tapi si gurunya guru muda atau gurunya guru senior, tapi ngajarnya dengan papan tulis, kapur, tanpa proyeksi, gitu, atau tanpa proyektor, kan? Atau proyektornya rusak. Terus eh ada anak-anak belajar sambil bantu orang tuanya di kebun, sambil berjalan berjalan mereka sambil membawa bahan eh, apa namanya bahan pertanian, gitu kan, untuk mereka hasil pertanian untuk mereka jual sehingga sebentar sambil menuju sekolah, gitu ya. Dari hasil observasi kita itu, nah, banyak temuan yang kita dapatkan. Yang eh, dalam perjalanan itu ada juga anak-anak yang memang ya memiliki kemampuan kecerdasan yang cukup baik, ya berbakat dan segala macamnya. Itu ada nampak di situ dari observasi itu. Nah, hasil observasi itu dinamakan dengan detail visual dan emosional. Jadi di tema kita menentukan tema, lalu di dalam riset itu, di dalam tema itu kita mulai melakukan proses eh, memunculkan adanya benih konflik dalam cerita. Ingat itu ya tahapannya. Mulai dari penentuan tema, dari tema itu kita melakukan riset melalui media informasi dari berbagai sumber, melalui media internet gitu ya. Nah, kita dari hasil riset awal itu kita menemukan benih konflik cerita, benih konflik permasalahan gitu ya, permasalahan yang muncul dari tema yang kita angkat nantinya. Nah, lalu kita lakukan observasi. Di observasi itu kita mendapatkan detail keadaan di lapangan secara langsung. Nah, itu dinamakan dengan detail visual dan emosional yang menjadi poin untuk bagaimana perjalanan film itu nanti eh, muncul gitu ya. Bagaimana film itu akan muncul. Jadi munculnya eh, frame from frame gitu ya, bingkai per bingkai dari tampilan-tampilan video atau film itu munculnya dari hasil observasi yang dinamakan dengan detail visual emosional. Nah, nanti setelah kita dapatkan detail tadi, yang mungkin kita dokumentasikan baik itu dalam bentuk foto, baik itu dalam bentuk video gitu ya, itu menjadi simpanan kita. Nah, mulai kita melakukan beberapa informasi, mencari informasi langsung kepada target yang akan kita filmkan. Mungkin di situ butuh wawancara dengan narasumber, mungkin gurunya, siswa, orang tua, masyarakat gitu ya. Nah, dari wawancara itu ternyata kita dapat bahwasanya ada problem yang muncul. Problemnya beda-beda nih. Di guru, mungkin guru dari wawancara nggak bilang, misalkan, saya ini ya kan adalah guru, tapi kadang-kadang saya ada berperan sebagai guru. Kadang-kadang saya harus jadi orang tua. Bahkan saya jadi psikologis. Bahkan saya menjadi ekonom bagi anak-anak saat ini di sini, itu kan. Nah, itu karakter dari wawancara guru. Nah, ketika kita wawancara anak-anak misalnya, mereka bilang kan, kita tanya apa saja mau kita tanyakan terserah gitu ya. Nanti akan muncul pengakuan bahwasanya kami berjalan jauh, tapi kami masih semangat untuk belajar karena kami punya cita-cita. Orang tua kami tidak bersekolah, kami tak mau tak bersekolah.
tapi kami tetap ingin bantu orang tua, makanya kami membawa ini untuk dijual. Oh tidak, kami membawa bahan bahan pertanian itu untuk diberikan kepada guru karena gurunya nggak dikasih uang sama orang tua gitu. Nah, itu sudah mulai muncul gitu ya. Ada tokoh-tokoh utama. Kita tanya pada masyarakat orang tua, oh muncul itu. Ya, sekolahnya memang kayak gini, tapi syukurnya gurunya masih mau ngajar. Nah, dari segala wawancara kita lakukan dari beberapa orang, berarti konteksnya ada situ karakter utama mulai muncul tuh. Apakah karakter yang sering dibicarakan di dalam pembicaraan wawancara kita itu tentang pendidikannya, tentang pendidikan di daerah terpencil itu? Semuanya mengacu pada siapa? Apakah mengacu pada guru? Untung ada guru, atau mengacu untung masih sekolah, atau mengacu semangat anak, atau mengacu pada tingkat kepedulian masyarakat. Nah, dari beberapa wawancara itu kita mulai menentukan kemungkinan-kemungkinan karakter utama dalam film itu siapa. Apakah guru, apakah anak, orang tua, atau siapa. Nah, jadi munculnya karakter utama itu seperti filmnya Dilan gitu ya. Karakter Dilan tuh munculnya tuh berdasarkan hasil wawancara gitu. Nggak begitu aja. Kan prosesnya itu di sekolah ya, di persekolahan. Masa sekolah gitu ya. Kenapa di masa sekolah itu ada sekolah, ada guru, ada teman-teman, ada masyarakat. Kenapa yang jadi peran utamanya justru anak muda, nah, atau peserta didik? Itu berdasarkan hasil dari wawancara beberapa tokoh yang menurut kita bisa narik nanti siapa yang akan jadi tokoh utama dalam film kita ini nanti. Apa permasalahan utama dari pendidikan terpencil ini? Oh, guru masalah utamanya. Nah, oh, masalah utamanya adalah sekolah. Oh, masalah utamanya adalah anak-anak. Itu bisa kita lihat dari hasil wawancara tadi. Nah, baru kita melakukan identifikasi eh, konflik gitu ya. Misalnya konfliknya itu idealis, bukan idealis ya, tapi seharusnya seperti apa sih sekolah itu, seperti apa sih guru itu, gitu ya. Nah, dan ketika keadaan yang idealis itu dibawa ke dalam masyarakat pendidikan terpencil, yang tadinya guru itu mungkin dari perkotaan, lalu dia mengajar di tempat terpencil, atau bahkan guru itu adalah anak negeri di pedesaan itu, dia menjadi guru di sekolah di daerah terpencil itu. Nah, dengan segala pengetahuan modern yang didapat, lalu dia bawa ke sekolah, ternyata ada konflik. Nah, banyak konflik yang muncul, misalnya dari hasil wawancara itu ya, kita udah menentukan karakter utamanya. Nah, konflik yang kita munculkan tentang apa? Apakah tentang guru? Konflik, misalnya karakter utama kita guru nih. Nah, konflik yang muncul tuh yang akan kita naikkan tuh nanti yang menjadi istilahnya dalam film itu apa namanya? Yang konflik, aduh, kok lupa ya. Klimaks ya, menjadi klimaks dari film itu di tengah-tengah itu yang menjadi cerita sangat yang memancing emosional sebanget ya, klimaks namanya itu ya. Nanti di bawahnya kan anti klimaks itu ya. Nah, itu kita dapatkan dari pemilihan karakter utama film kita itu. Kita melihat tadi kalau guru, tentang guru karakter utamanya, kita melihat yang mau kita angkat itu tentang apa? Apakah guru idealis dengan sistem pendidikan yang terbelakang, atau karakter utama kita adalah anak-anak yang sekolah? Berarti ini konflik yang mau kita munculkan adalah anak berbakat tapi nggak ada dukungan ekonomi. Nah, itu konfliknya tuh mulai muncul nih. Dia pinter, dia bisa apa-apa, tapi dia akhirnya terancam putus sekolah. Bahkan dia jarang sekolah karena keterbatasan ekonomi. Dan itu kalau seandainya kita pakai karakter film utamanya seperti dari wawancara sebelumnya. Nah, jadi konflik itu kita sudah mulai tentukan ketika kita sudah menentukan karakter utama dalam film. Apa yang akan kita jadikan itu sebuah konflik atau klimaks dari film. Nah, baru kita mulai merumuskan hasil riset kita tadi, ya, ada 5 langkah tadi gitu ya. Nah, ini silahkan diingat ya apa yang disampaikan tadi, hasil 5 langkah tadi. Nah, kita mulai melakukan inti cerita yang mau kita angkat dari sebuah film itu tentang apa. Si itu nggak banyak-banyak.
Mungkin cukup satu paragraf, satu, dua, tiga kalimat cukup. Nah, ya, kalau paragraf, satu paragraf itu 4 kalimat lah ya. Nah, yang inti cerita tentang apa? Dari riset yang kita lakukan dari langkah satu sampai langkah 5 tadi, kita mau ngangkat tentang apa? Istilahnya itu inti cerita. Inti ceritanya tentang seorang anak yang berasal di daerah terpencil dengan perjalanan ke sekolah itu sejauh 7 kilometer. Setiap pagi dia berangkat sambil membawa ubi kayu untuk dijualnya sambil berjalan menuju ke sekolah, di mana dia memiliki kemampuan yang bagus dalam pembelajaran, tapi dia jarang masuk. Nah, itu kan cerita, inti cerita yang mau kita angkatnya. Nah, sehingga anak ini terancam putus sekolah. Nah, itu inti cerita hanya begitu sebelum jadi naskah. Jadi inti cerita itu nggak panjang-panjang. Nah, eh nah setelah itu selesai, barulah kita eh melakukan penyusunan naskah, melakukan dari membuat inti cerita tadi, yang satu paragraf tadi, baru kita kembangkan menjadi sebuah naskah. Nah, naskah, bagaimana naskah yang benar itu? Nah, naskah yang benar tuh tentu saja, tapi kelompok tidak menjabarkan dengan detail ya, itu bagaimana naskah yang benar itu, apa aja komponen-komponen dari sebuah naskah itu ya. Jadi kelompok membuat materinya eh, ada pada poin 5, tapi bagaimana mengembangkan naskah itu cukup pendek gitu ya. Nah, misalnya gini. Naskah itu terdiri apa aja komponen-komponennya. Ini tolong nanti untuk jadi bahan catatan ya, tolong dikembangkan dalam catatannya. Apa saja yang menjadi komponen dalam naskah itu. Nanti ini akan dibahas lebih detail lagi sebelum kita mulai masuk ke tahap materi berikutnya, itu tentang merancang kerangka naskah naskah ya, naskah film itu nanti. Tapi teman-teman harus mulai mencari itu sebagai bahan catatannya. Komponen naskah itu apa? Itu yang akan kita bahas di minggu depan nantinya tentang pengembangan naskah. Nah, jadi ada berapa langkah sebenarnya kita dalam melakukan eh, mencari sebuah ide untuk membuat film itu? Ada berapa langkah yang kita butuhkan? Ada 6 langkah, ya. Mulai dari menentukan tema, lalu kita mulai melakukan riset, ya, risetnya baik berbagai sumber gitu ya. Lalu kita sudah mulai menentukan tema, sudah diriset, lalu kita mulai melakukan observasi. Kita dokumentasikan itu baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk em, apa foto. Nah, ketika kita melakukan observasi itu, kita langsung menemukan melakukan proses wawancara, menanyakan pada tokoh-tokoh yang ada di sana tentang tema kita, bukan tentang menanyakan tentang tema kita ya, tapi tema kita kalau memang membahasnya tentang pendidikan ya kita tanya aja bagaimana pendidikan di sana, bagaimana ada masalah, ada apa permasalahan pendidikan di sini, bagaimana cara belajarnya, dan segala macamnya. Dari kita melakukan wawancara, nah kita mulai bisa melihat sebenarnya siapa yang menjadi eh, tokoh utama atau karakter utama dalam film yang akan kita kembangkan. Observasi tadi kita melakukan detail visual ya, emosional dalam bentuk dokumentasi. Lalu kita melakukan apa namanya wawancara untuk menentukan karakter utama. Nah, setelah muncul siapa yang akan jadi karakter utama, maka kita mulai melihat, mulai fokus tuh kepada karakter utama yang akan kita angkat tadi tentang filmnya. Apa konflik dia sesungguhnya? Apa permasalahan dia sebenarnya? Kalau karakter utama film itu kita angkat tentang si anak, maka kita akan fokus ke sana. Kira-kira apa masalah si anak ini sebenarnya? Nah, itu namanya kan konflik ya, untuk menentukan konflik dramatis di dalam rancangan naskah kita. Baru nanti kita melakukan inti cerita, mengembangkannya dalam bentuk inti cerita 1 sampai 2, bukan 1 2 paragraf ya. Iya, 1 paragraf ya, terdiri dari 1 sampai 4 kalimat gitu ya. Sedikit saja karena itu hanya sebuah cerita pengantar awal gitu ya. Untuk bisa kita apakan Bu, untuk bisa kita kembangkan menjadi sebuah
naskah nantinya. Itu dari Ibu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan teman-teman tadi, em, yang bertanya, apakah dampak yang mungkin terjadi jika terhadap tahap praproduksi dilakukan secara tidak dilakukan secara matang? Filmnya nggak menarik. Banyak film kok yang kita bisa punya gitu, yang kita punya, yang bisa kita sempat nontonnya gitu ya, yang secara visual nggak menarik, emosional nggak masuk, sehingga film itu datar. Bahkan nggak ditonton sama sekali. Ada kok film bioskop yang nggak ada penonton, yang mungkin penontonnya bisa dihitung dengan jari. Sudah itu dalam waktu nggak sampai seminggu, dalam hitung-hitungan hari dia sudah turun lagi, tidak dipertontonkan lagi dengan layanan bioskop. Kenapa? Karena proses tahap praproduksi itu tidak melalui riset, tidak melalui visualnya tidak jelas gitu ya, penonton karakter utamanya nggak duduk gitu ya. Jadi bisa saja filmnya menjadi tawar gitu. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, dalam pembuatan film pembelajaran atau ya, naskah harus disusun dan dikaji sebelum produksi dilakukan. Ya, ini misalnya pertanyaannya sama ya dengan pertanyaan yang pertama. Nggak usah dijawab lagi. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa pesan dan amanat yang tertuang dalam naskah tidak hilang saat kita terjemahkan ke dalam bentuk visual dan dialog? Itulah yang dinamakan pengembangan naskah dan riset yang benar. Jadi, jangan heran kenapa ada profesi sendiri di dalam perfilman itu, yaitu dinamakan pengembangan naskah. Karena begitu beratnya sebuah naskah itu dikembangkan agar pesan-pesan yang mau disampaikan itu nyampe ketika difilmkan. Makanya naskah itu detail diceritakan. Di naskah itu, bahkan di dalam naskah itu diceritakan karakter seseorang itu secara eksplisit. Misalnya, Mona, guru muda yang berasal dari daerah ini, yang membawa idealisme mengajar begini. Itu naskah namanya. Jadi, itulah sebenarnya inti profesi kita, profesi pengembang naskah itu, yang kita berada di situ. Jadi dalam pengembangan sebuah film, nah ya, dalam pengembangan sebuah film atau dunia broadcast, kita sebagai seorang teknik pendidikan itu posisinya itu di situ, pengembang naskah. Atau kalau dalam KTP itu pengembang kontennya. Sedangkan ketika tahap produksi, itu nggak kita saja di sana. Ada beberapa profesi yang lebih cocok dibandingkan kita. Apa contohnya? Kameramen gitu ya, editor gitu ya. Tapi kita mendapat keilmuan itu semua, tapi tidak menjadi seseorang yang pakar gitu ya. Tapi khusus di naskah, kita hendaknya menjadi pakar di situ. Karena apa? Pengembangan naskah ini yang sulit. Karena pengembangannya mulai dari riset. Dan verbal yang dimunculkan itu harus diyakini tervisualisasikan dengan baik. Itulah eh, yang membuat naskah itu agak lama dan berlama-lama di sana. Karena memang tidak sesederhana yang kita pikirkan naskah itu. Karena itu naskah itu di dalam beberapa dokumen, jangan salah ya, sebagai pengembang naskah ada sertifikasi kompetensinya. Dari hasil naskah yang dihasilkan bahkan bisa di-HKI-kan. Hanya naskah, ya, naskah film itu bisa di-HKI-kan atau diakui hak ciptanya. Begitu pentingnya sebuah naskah. Nah, jadi kita di situ berperan. eh Intinya apa? Intinya inilah yang menjadi tugas awal kita fokus untuk film. Kalau tugas ringkasan kan tugas mingguan ya. Nah, tugas ini harus dikerjakan oleh setiap orang dengan menerapkan beberapa tahap-tahap yang Ibu sebutkan tadi. Oke, nanti silahkan itu dibuat dalam bentuk apa dokumen dan masukkan ke dalam link drive yang dibuat oleh kelas. Kelas harus menyediakan sebuah link drive yang satu orang satu folder di dalamnya. Masukkanlah tugas pertama di situ. Sebutkan itu foldernya tugas satu. Nah, misalnya punya Sabrina, foldernya Sabrina. Dalam folder Sabrina itu ada tugas satu, riset atau ide film. Dari situ. Nanti diklik dalam bentuk dokumen, di situ Ibu akan melakukan proses penilaian. Kapan itu dikerjakan, Bu? Mulai dari sekarang sampai nanti pasca Lebaran. Nah, kenapa itu diterapkan? Karena teman-teman punya kesempatan untuk pulang.
untuk bisa melakukan beberapa wawancara, melakukan riset gitu ya. Karena waktu liburnya cukup panjang ya, sampai tanggal berapa itu? Tanggal, tak ingat lagi bu tanggalnya ya, kalau nggak salah, sampai tanggal 25 ya. Nah, lumayan lama, nah, karena itu tugas itu harus dikerjakan. Kapan dikumpulkannya bu? Paling lambat itu, karena kita kuliahnya hari Kamis, maka paling lambat itu hari Rabu. Sudah harus ada, Rabu tanggal 25 itu sudah harus ada di folder, di link drive yang sudah diberikan oleh kelas. Kirimkan linknya di grup, agar nanti bisa ibu periksa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti bisa dipahami ya yang menjadi tugasnya. Silahkan kelompok, Ibu kembalikan kelasnya ke kelompok. Untuk recordingnya mungkin sudah bisa dimatikan. Nanti hasil recordingnya silakan kirim di grup untuk jadi pegangan bagi teman-teman. Silakan kelompok Ibu kembalikan. Bila terima kasih kepada Ibu. Jadi kesimpulan diskusi dari kelompok kesimpulan dari